sederhana itu ya, harus duduk di tempat, sabar, ada waktunya, ada mursyidnya, ada apa yang mendidiknya. Jadi orang yang tanpa guru walaupun hafal semuanya itu bukan termasuk thalibul ilm. Nggak ada orang soleh nggak ada gurunya, itu nggak ada ya, nggak ada. Semuanya harus ada gurunya. Ingin tahu gurunya Nabi Muhammad siapa, Bib? Gurunya Nabi Muhammad, pencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Jalla fi'ula. Itu gurunya Nabi Muhammad ya, lewatnya wahyu. Ya, Rasulullah itu ngomong, itu nggak ngomong pakai perasaan atau nafsu, enggak. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Bintang An-Najm, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu nggak ngomong dengan hawa nafsunya lagi pengen enggak, kecuali wahyu diturunkan dan Rasulullah tabligh, yaitu menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Lewat kalau wahyu lewat apa namanya, Sayyidina Jibril, malaikat Jibril alaihissalam langsung meletakkannya di dalam hati sanubari atau jiwa Nabi Muhammad SAW bila kaifin, tanpa bagaimana. Ya udah, itu paling mentok, udah ilmunya aja nanti. Cak gimana turunnya dari atas ke bawah, emang Allah di atas? Enggak, Allah itu enggak ada jarak ya. Allah di itu salah, di itu tempat. Allah ke salah, berarti ke itu kan tempat. Allah apa namanya itu masih kayak makhluk seperti itu. Dan di ayat juga Allah Ta'ala meninggikan talibul ilm lagi, penuntut ilmu, sangat lebih daripada pengajar. Di ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, bal huwa ayatin bayyinatin fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dan sesungguhnya semua yang terlihat dari mata ya, yang di mata ataupun mata hati sekalian ya, itu adalah tanda-tanda yang murni jelas. Jadi semua kejadian, semua keadaan ya, semua yang sedang menjadi menimpa, semuanya yang dia lihat, yang dia paham, itu jelas sekali. Nah, di apanya? Di otaknya? Enggak. Allah berfirman fi suduril ladzina utul ilm, di dalam hatinya atau dadanya atau hatinya atau jiwanya orang-orang yang menuntut ilmu Allah wa syariah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun, siapa yang mengingkari tanda-tanda kebesaranku, maka dia tergolong orang-orang yang zalim. Sebagaimana dicontohkan Allah lagi di dalam Al-Quran ya, seperti umat daripada Sayyidina Sulaiman alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wa taslim ya, di dalam Al-Quran ya, bahwasanya umat Nabi Muhammad diriwayat yang paling kuat namanya Sayyidina Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah itu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salat taslim ingin melihat singgasana Ratu Balqis, Nabi Sulaiman menawarkan siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Nah, di Quran ini teksnya itu seperti itu. Qala ifritun minal jinni, ada jin yang gede banget tuh, namanya jin ifrit. Dia bilang apa? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Tak datengin wahai Nabi Allah sebelum engkau berdiri dari tempat duduk, sudah nyampe itu tempat duduknya Ratu Balqis. Paham ya? Kemudian qala innahu ilmun minal kitab, orang yang tahu dari kitabnya Nabi Sulaiman, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman ya, namanya apa? Allah alam, ada itu di bilangan ayat. Apa dia bilang? Wala atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk. Anda bisa datengin lebih cepat dari jin ifrit itu
paham nggak? Sebelum mata ente melek merem lagi itu udah datang. Jadi belum selesai omongan ini langsung singgasana itu di depan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kalah tuh jin sama orang, sama umatnya Nabi Sulaiman, bukan keluarganya, bukan ahli baitnya, bukan itrahnya, udah kalah. Allah menunjukkan bahwa karamahnya aulia wali Allah ya yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, namanya Asif bin Barqiyah radhiyallahu anhu wa itu. Kenapa sekarang pertanyaannya kok Sayyidina Asif bin Barqiyah ingin mendatangkan singgasana Ratu Balqis dari mana? Yaman ke Palestina. Karena tadi omongannya Jim Ifrit tadi, anak atika bihi qabla an taquma min magamik, anak akan datangi sebelum itu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaikum laqawiyyun amin. Ini kan lihat sendiri, kalau anak nyata kekuatan nggak terima, kok ngomong begitu depan Nabi anak. Jadi umat Nabi Sulaiman nggak terima. Padahal ini kan muridnya juga, Jin Ifrit ini, ya. Ini cinta dengan Nabi sampai segitunya, cinta dengan Nabi Sulaiman umatnya. Dan karena kecintaannya juga Allah menunjukkan karomahnya seperti itu. Didatangi satu kedepan mata. Ada umat Sayyidina Sulaiman.